Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat sore. Saya ingin memulai pertanyaan kepada Pak Krispiantoro. Kedengaran ya? Halo? Ya. Coba tolong jelaskan kepada saya nih ya. Kenapa Saudara Krispiantoro ini berminat menjadi Komisioner Komnas HAM? Apa yang mendorong? Ya. Terima kasih Prof. Makarim. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebajikan. Terima kasih, saya Krispiantoro, izin menjawab apa yang disampaikan Prof. Makarim tadi. Yang menjadi motivasi saya secara pribadi ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota Komisioner Komnas HAM. Yang pertama adalah karena saya memiliki pengalaman yang saya rasa cukup panjang ya, mendampingi korban, keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu maupun kerja-kerja advokasi investigasi pada saat saya masih aktif di organisasi hak asasi manusia, Kontras pada waktu itu, dan juga setelah itu juga saya aktif di kegiatan-kegiatan riset dan juga pemajuan HAM, termasuk saya mengajar hak asasi manusia di Universitas Bung Karno. Jadi ada satu tantangan dan juga motivasi saya ingin memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan penguatan Komnas HAM sebagai salah satu lembaga utama yang memperkuat hak asasi manusia di Indonesia. Itu, Prof. Apa ya, kan Anda juga mempunyai latar belakang yang agak dalam ya mengenai, apalagi pernah di Kontras juga ya. Betul, Prof. Apa bidang yang menurut Anda ya perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar ya di bidang yang menyangkut penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia? Dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan atau yang perlu dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM ini? Baik, terima kasih Prof. Dalam pandangan saya terkait Komnas HAM ini yang paling urgen untuk diperkuat adalah perlindungan HAM. Bagaimana Komnas HAM berkontribusi terhadap perlindungan HAM khususnya melalui tupoksinya, melalui fungsi pemantauan atau penyelidikan. Saya melihat kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini masih menjadi pekerjaan utama Komnas HAM ya, PR. Ada kurang lebih 12 kasus pelanggaran HAM berat yang masih bolak-balik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Nah ini saya menyadari betul bahwa memang itu tidak mudah karena rekomendasi Komnas HAM itu kan bisa dibilang itu morally binding ya. Ya mungkin ada yang mengatakan itu legally binding, tapi memang itu tantangannya adalah bagaimana memastikan produk dalam hal ini rekomendasi Komnas HAM itu ditindaklanjuti, khususnya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Karena perlindungan HAM itu salah satu tulangnya adalah menyelesaikan secara accountable kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang 26 tahun 2000. Saya melihat Komnas HAM di situ titik yang saya rasa paling urgen untuk diperkuat selain isu-isu lain ya yang pernah saya sampaikan saat dialog publik, ada penguatan kelembagaan, kemudian konflik agraria, kekerasan aparat negara, kemudian penyiksaan dan lain sebagainya. Itu, Prof. Anda menyentuh tadi mengenai penguatan kelembagaan ya. Kalau Anda lihat sekarang kan Komnas HAM ini nggak punya ini sebenarnya acting aja ya. PLT. Ya, PLT ya. Itu juga menandakan bahwa mungkin perlu pengaturan yang lebih jelas ya mengenai hal itu ya. Dan ini saya rasa dasarnya itu juga karena dasar yang undang-undangnya terlalu lama, agak lama ya. Nah, apabila ini perlu ada penyegaran undang-undang ya yang berkaitan dengan kelembagaan itu, apa yang perlu kira-kira ya diperbaiki, perlu diperjelas dan perlu sehingga dia menjadi lembaga yang kuat
baik komisionernya maupun juga backup sistemnya itu. Terima kasih. Baik Prof, ini kan terkait dengan visi Komnas HAM ya, terwujudnya kredibilitas. Kredibel, artinya kan kredibel itu kan harus kuat. Nah, kuat itu kan berarti dia harus ditopang oleh basis legal yang jelas, artinya harus ada undang-undang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia secara khusus, atau setidak-tidaknya dia memiliki cantolan di konstitusi seperti Komisi Yudisial ya, atau mungkin lembaga setingkat yang disebutkan di dalam konstitusi. Nah, Komnas HAM kita ini kan masih ada di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Di situ ada pasal dan bab khusus yang mengatur Komnas HAM. Saya pikir yang pertama harus dilakukan adalah untuk jangka panjang ya, selain jangka pendek dan menengah, melanjutkan kerja-kerja Komnas HAM dan memperkuat kerja-kerja Komnas HAM adalah advokasi kebijakan. Bagaimana Komnas HAM ini memiliki kewenangan yang lebih. Undang-undang harus diperkuat. Kalau tidak memungkinkan untuk jangka pendek memiliki undang-undang khusus Komnas HAM, mungkin perlu ada breakthrough atau terobosan-terobosan. Saya pernah menyampaikan dalam dialog publik kemarin, perlu ada terobosan kebijakan yang levelnya 2. Yang pertama, khusus untuk pelanggaran HAM berat, Kejaksaan Agung harus melibatkan Komnas HAM dalam penyidikan sebagai penyidik ad hoc. Dan sebaliknya, Kejaksaan Agung sudah bisa dilibatkan pada saat penyelidikan sebagai mitra atau penyelidik ad hoc. Jika dimungkinkan, dinaikkan levelnya. Kalau undang-undang tidak memungkinkan, perlu ada perpu. Karena kita ini, kalau saya mengatakan dalam situasi yang tanda kutip darurat akuntabilitas hak asasi manusia, karena banyak kasus yang belum selesai sampai hari ini, perlu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperkuat peran Komnas HAM. Nah, tentu ini perjalanan yang cukup panjang, tapi penguatan Komnas HAM tanpa perbaikan kualitas peraturan itu tidak mungkin, Prof. Terima kasih. Sekarang saya lihat-lihat CVU ya. Terima kasih. Antara lain Anda pernah menjadi konsultan peneliti hak asasi manusia di Hong Kong ya? Pernah, Prof. Pernah. Pada waktu Anda melakukan ya pekerjaan dan penelitian itu, apa yang Anda observasi mengenai kondisi pelanggaran HAM di Indonesia? Dan apa yang kira-kira hal-hal yang menarik perhatian saudara, dan kira-kira apa yang Anda sarankan untuk mengatasi masalah itu? Pada waktu saya di Hong Kong di ASEAN Legal Resource, saya memulai dari internship pada waktu itu tahun 2009, kemudian saya menjadi peneliti dan berlanjut sampai 2000. Setelah dari kontras saya melanjutkan karir menjadi peneliti HAM regional di Hong Kong. Saya melihat yang pertama, mekanisme lokal itu perlu diperkuat karena karena saya melihat korban ya, kegiatan advokasi korban itu mengalami tanda kutip exhausted local remedy. Jadi mekanisme lokal sudah ditempuh semua, sudah ke DPR, sudah ke Komnas HAM, sudah diadili pelakunya bebas, kemudian reparasi juga tidak kunjung diberikan secara legal, kemudian belum ada permohonan maaf dari negara. Maka kami pada waktu itu, saya ya sebagai Des Indonesia itu menggunakan mekanisme misalkan pelaporan ke OHCHR, Office High Commissioner for Human Rights di Jenewa di Swiss. Itu saya melaporkan ke beberapa special rapporteur yang relevan, itu satu. Yang kedua, saya mensupport statement atau mungkin profil-profil korban, keluarga korban di tingkat nasional agar well known di tingkat regional dan internasional, termasuk juga video testimoni. Bahkan saya juga melibatkan mereka di meeting regional yang diadakan di Hong Kong, di Sri Lanka, bahkan di Jakarta beberapa kali. Pada saat itu saya ingin memperkuat gerakan korbannya, memperkuat advokasi mereka, dan juga mencoba mencari terobosan yang mekanisme lokal ini supaya tidak buntu seperti itu, Prof. Dengan penelitian, dengan urgent appeal, dengan menulis laporan, membuat TV streaming pada waktu itu dengan teman-teman di ASEAN Legal Resource untuk mengkampanyekan upaya advokasi di Indonesia. Saya ini mendalami Komnas HAM ini, saya mendalami juga renstranya, kan akan berbagaimana ya. Nah, kalau saya membaca dengan seksama, saya ada catatan di sini. Ya, antara lain adalah bagaimana mengarus utamakan norma-norma HAM.
ya di kalangan lembaga-lembaga negara maupun masyarakat. Nah, apa observasi Anda mengenai kondisi norma HAM dalam penyelenggaraan negara Indonesia ini? Bagaimana cara-cara mengusahakan agar Komnas HAM menjadi pendorong, ya, agar norma HAM menjadi penyemangat tata kelola negara? Baik, terima kasih Prof. Sejauh yang saya amati dari Komnas HAM sampai terakhir kemarin ada sosialisasi standar nasional pengaturan, itu saya melihat sudah cukup baik ya Komnas HAM sekarang. Tapi kalau kita lihat, saya pribadi melihat di level yang lebih luas di tingkat nasional, hak asasi manusia itu belum menjadi basis dari kebijakan. Karena masih ada dualisme kebijakan, misalkan ada perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, kemudian ada kebijakan-kebijakan di tingkat institusi yang masih belum sepenuhnya pro terhadap hak asasi manusia. Artinya pengarus utamaannya itu tidak bisa hanya sekedar MOU, tidak bisa hanya sekedar sosialisasi. Harus ada Komnas HAM menjadi motor untuk diklat misalkan. Sayangnya Komnas HAM kita kan belum memiliki pusdiklat ya. Nah, itu mungkin ke depan, saya tidak bicara gedung pusdiklatnya, tapi paling tidak sistemnya itu harus mulai dibangun. Bagaimana hak asasi manusia ini bisa masuk influence dari stakeholders-nya, kemudian menjadi basis pengambilan kebijakan pertimbangan para institusi negara. Memang kita sudah ada RAN-HAM, sudah ada ratifikasi banyak instrumen HAM internasional, kita ada SDGs Sustainable Development Goals, tapi saya melihat belum totally mengadop dari hak asasi manusia. Jadi saya sepakat sekali bahwa pengarus utamaan HAM yang menjadi misi Komnas HAM itu masih harus didorong lebih giat lagi, khususnya oleh Komnas HAM sebagai motor pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, Prof. Anda mungkin sudah pernah ke Hong Kong sekarang, Pak ya. Jadi memahami ya bahwa Komnas HAM itu sebagai bagian komunitas HAM internasional juga. Betul. Ya. Jadi memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Betul. Belum lama ini telah diberitakan kan, ya kita baca di koran-koran kan, bagaimana pemerintah junta militer sana itu membunuh ya 4 ya human rights defender yang ada di sana. Nah, kita sebagai Komnas HAM yang di sini ya, yang merupakan bagian dari konteks atau komunitas HAM internasional tuh, sebaiknya bagaimana ya melihat kasus kayak demikian ini ya, dan kemudian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Komnas HAM dalam mengadres masalah-masalah itu. Silakan. Di Myanmar ya, Prof tadi ya? Myanmar. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, ya Komnas HAM kita ini kan punya peran strategis di level Asia Pasifik. Saya membaca reportnya, Komnas HAM kita masih memiliki grade A ya, kalau tidak salah saya baca kemarin terakhir. Dan Komnas HAM kita ini kan punya forum-forum strategis juga yang bisa digunakan untuk menggalang solidaritas kemanusiaan dengan mendorong pemerintah junta militer. Bahkan kita sudah punya di ASEAN Commission, AICHR ya, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, itu kan mereka punya TOR, salah satunya adalah pemajuan HAM ya, mereka juga punya beberapa peraturan turunan saya lihat. Kita punya country representative. Komnas HAM harus pertama di level regional paling dekat ya, subregional, harus memaksimalkan peran AICHR country rep. Itu yang pertama. Yang kedua, memaksimalkan forum National Human Rights Institution di Asia Pasifik itu untuk menggalang solidaritas ya, dan memberikan rekomendasi yang strong atau report yang kuat terhadap apa yang terjadi di Komnas HAM ya, menyampaikan ke mekanisme internasional agar ini mendapatkan atensi yang serius, karena pembunuhan human rights defender ini bagaimanapun adalah ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Komnas HAM Indonesia harus mengambil peran itu, karena saya pernah mengikuti pada waktu itu beberapa komisi nasional hak asasi manusia termasuk Myanmar. Seingat saya pernah belajar dari Komnas HAM, pernah studi banding ke Komnas Perempuan. Artinya Indonesia cukup didengar, harusnya mengambil peran-peran itu untuk melakukan menginisiasi pemantauan, menginisiasi komunikasi di tingkat internasional
agar setidak-tidaknya kalau belum bisa menyelesaikan, setidak-tidaknya mengurangi, memitigasi kejadian serupa terulang sambil memperkuat kerjasama dengan lembaga yang relevan agar situasi di Myanmar bisa lebih baik. Mungkin juga Anda karena pernah di Hong Kong ya, mungkin rujukan-rujukan juga bisa dilihat kemudian ya. Betul. Kenapa ya terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa ya di Myanmar itu, bahwa sampai 600.000 ya orang dari Rakhine State itu yang harus keluar dalam waktu yang relatif singkat menuju ke Bangladesh, yang di mana ya pemerintahnya, yuntanya tidak bisa berbuat apa-apa, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa berbuat apa-apa, ICAR juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini untouched ya oleh semua elemen-elemen yang supposed to be ya harus bisa menyelesaikan masalah itu. Silakan. Untuk Myanmar, untuk ASEAN memang yang pertama yang paling fundamental adalah soal piagam ASEAN ya. Di situ ada non-interference. Ini yang kadang-kadang multitafsir, karena saya kebetulan dulu pernah aktif di Koalisi Masyarakat Sipil ASEAN. Itu saya menjadi focal point untuk SAPA, solidaritas masyarakat sipil untuk ASEAN. Saya di Kontras waktu itu sebagai focal point. Kami mendorong ada revisi piagam ASEAN yang kita dorong lewat anti-rep, karena di situ menjadi multitafsir. Tapi selain itu memang ya situasi di Myanmar ya, Rakhine State, kemudian ada Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh, itu kami melihat bahwa pelanggaran HAM yang di sana disponsori oleh negara melalui tentara, melalui aparat keamanan. Mereka melakukan represi besar-besaran, bahkan partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi yang pada waktu itu kita harapkan bisa memberikan warna juga tidak bisa melakukan apapun, terjadi pembiaran meskipun ada sanksi dan juga ada report dari Special Rapporteur untuk Myanmar, tapi tidak banyak terjadi perubahan di sana. Nah, sebenarnya ini masyarakat sipil ASEAN, saya tahu sangat solid sebenarnya, Indonesia, Filipina, kemudian Malaysia, Singapura, ada Forum Asia juga, ada International Commission of Jurists ICJ. Saya pernah juga internship di ICJ Bangkok. Itu kami mendorong pada waktu itu untuk melakukan revisi dari piagam ASEAN, karena itu menjadi pendala non-interference itu, kemudian penguatan peran ICAR. Nah, memang ini kerja yang sangat sulit ya, makanya kemudian banyak masyarakat sipil di ASEAN saya melihat lebih memilih advokasi di UN, melaporkan langsung ke Special Rapporteur, membuat laporan individual komplain, membuat urgent appeals, partisipatif dalam UPR dan lain sebagainya, which is itu sangat bagus. Kita sebagai masyarakat sipil terus mendorong itu. Hanya itu yang mungkin bisa dilakukan sejauh ini untuk memastikan ada perubahan di Myanmar, bahwa apapun yang terjadi harus terpublish, terreport dengan baik dan tercatat di UN, seperti itu, Prof. Ini waktunya yang terakhir saya akan sampaikan ya. Sekarang banyak sekali fokus perhatian pada bagaimana memberikan semacam jalan keluar bagi masalah pelanggaran HAM di Papua, ya toh? Malahan Komnas HAM ini memberikan semacam gagasan untuk membuat dialog damai ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Menurut Anda itu bagaimana sebaiknya ya masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik? Terima kasih, Prof. Yang pertama, spirit untuk menyelesaikan persoalan Papua itu kan sebenarnya sudah lama ya, terutama tonggaknya salah satunya ketika Otsus, Undang-Undang Otsus itu pada waktu itu seingat saya ada mekanisme KKR lokal. Nah, namun itu tidak pernah jalan. Tapi yang jelas untuk Papua, dialog damai betul itu sangat penting, tapi tanpa melupakan akuntabilitas, karena ada kasus-kasus pelanggaran HAM, dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, dan saya pernah membaca Komnas HAM membuat laporan pemantauan pada waktu itu tentang pelanggaran HAM, dugaan pelanggaran HAM berat di Papua. Itu harus dikaji kembali, diperdalam kembali untuk mengambil kebijakan sebaiknya Papua bagaimana. Damai boleh, tapi akuntabilitas itu harus ditegakkan. Komnas HAM harus berdiri di prinsip itu. Terima kasih.
Selamat siang, Chris. Selamat siang, Mbak Bentar, Nana. saya teruskan ya pertanyaannya. Ini kita udah hari keempat dari 4 hari wawancara dari pagi sampai Siap. sore, para pelamar atau calon-calon komisioner untuk periode ke depan. Semua, saya rasa tidak ada satupun yang tidak menyebutkan penyelesaian pelanggaran berat HAM itu menjadi prioritas persoalan yang harus ditangani oleh Komnas HAM. Jadi semua menyebutkan gitu. Saya lihat di makalahnya dan yang paling detail membicarakan kasus-kasus ini mendaftar 12 dengan data itu Anda, dan dengan tadi menceritakan pengalaman 8 tahun di Kontras. 12 tahun, Mbak. Oh, 12 tahun ya di Kontrasnya. Tolong jelaskan atau yakinkan kami gitu di Pansel, kenapa karena persoalan pelanggaran berat HAM berat ini diangkat oleh semua orang, kenapa Anda yang paling tepat untuk kita posisikan sebagai orang yang bisa punya kapasitas membawa Komnas HAM menuju satu peran yang lebih efektif? Kenapa Anda yang dibandingkan dengan 26 calon-calon yang lain? Bisa tolong meyakinkan kami enggak? Baik, terima kasih Mbak Nana. Kasus pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu ini kan bagian dari kewajiban negara ya. Bagian dari, apalagi Indonesia sebagai anggota PBB, sebagai anggota Dewan HAM PBB itu punya state obligation untuk melindungi hak asasi manusia. Salah satunya adalah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, dan ini sudah clear setelah reformasi. Ada TAP MPR tentang HAM, kemudian ada Undang-Undang 39 tahun 99 tahun tentang HAM, Undang-Undang 26 2000 tentang hak asasi manusia. Artinya basis legalnya jelas, kewajibannya jelas. Sorry, saya potong bentar. Bukan kenapa ini harus jadi prioritas, tapi kenapa Anda orang yang tepat untuk menjadi komisioner di Komnas HAM, karena sebenarnya semua untuk khususnya persoalan ini, karena semua calon yang kami wawancara itu juga menyatakan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM ini harus jadi prioritas gitu. Tapi mungkin Anda punya comparative advantage tertentu kah gitu untuk penanganan ini? Silakan. Terima kasih Mbak Nana. Kebetulan kalau saya ditanya kenapa saya layak, menurut saya misalkan, jadi pertama saya cukup punya pengalaman lama ya, kurang lebih 12 tahun. Saya mendampingi, kemudian membantu juga tim Pro Justisia Komnas HAM pada saat itu. Saya mendampingi proses pemeriksaan korban, saya membantu mengumpulkan bukti-bukti juga untuk kasus Talang Sari, kasus 65 kuburan massal di beberapa titik. Jadi saya dari awal merasakan betul bagaimana dialektika korban, keluarga korban. Itu satu. Yang kedua, kemudian mendampingi setelah itu memperjuangkan kelanjutan. Ya, sering ke Komnas HAM, bahkan mungkin kalau dihitung sudah sangat banyak ya, sampai kita waktu itu tidur di Komnas HAM, menggembok pagar Komnas HAM segala macam pada waktu itu. Saya merasakan betul. Nah, dari situ saya merasa butuh orang yang berani gitu. Di Komnas HAM itu harus ada orang yang berani, bukan berarti melanggar undang-undang, tidak, tapi berani berani untuk memastikan bahwa rekomendasi ini tidak bisa sekedar sudah direkomendasikan, tidak, tapi berani membangun terobosan, berani membangun komunikasi yang banyak alternatif, banyak pintu, dan berani meyakini bahwa rekomendasi ini bukan hasil, ini baru awal. Dan itu saya merasakan betul harapan-harapan korban itu, karena setiap korban datang, korban selalu mengatakan kami butuh ada upaya terobosan, kami butuh Komnas HAM melakukan lebih dari sekedar meyakinkan korban. Nah itu saya meyakini harus membangun jalan itu,
Meskipun saya tahu itu sulit karena rekomendasi Komnas HAM ini kan antara legally atau morally binding, in between lah. Tapi itu harus dijalankan oleh orang yang memang paham betul bagaimana bagaimana dialektika korban, bagaimana gerakan korban, bagaimana membangun hak asasi manusia, akuntabilitas penegakan HAM ke depan, kemudian memahami isi laporan dari penyelidikan itu butuh orang yang tidak bisa sekedar by reference, butuh pengalaman panjang untuk membaca, memahami dan memaknai apa yang harus diselesaikan dalam laporan itu. Memang agak sulit dibahasakan, tapi pengalaman saya mengajarkan saya bahwa korban aja bisa konsisten sampai berdiri di depan istana dari 2007. Saya kebetulan ikut merintis aksi Kamisan pada waktu itu. Masa Komnas HAM enggak misalkan. Komnas HAM tidak bisa sekedar melalui jalan memastikan Kejaksaan Agung, tapi melalui banyak cara. Nah, bagaimana cara itu? Ya tentu harus dibangun melibatkan pasti Komnas HAM, CSO, ya, kemudian lembaga-lembaga terkait, termasuk bagaimana peran korban, peran publik, media, dan lain sebagainya. Sampai kasus-kasus ini harus dipastikan bahwa ini lanjut atau SP3. Harus ada kepastian dong. Kalau memang Kejaksaan Agung tidak mau melanjutkan, silahkan SP3. Biar publik yang menilai. Jangan diambangkan. Kalau SP3 dasarnya apa? Itu akan digugat oleh keluarga korban. Tapi kalau mau dilanjut, ada catatan, ayo sama-sama kita lengkapi. Oke. Seperti itu. Makasih. Ini kan persoalan pelanggaran berat HAM ini juga banyak yang oposisi lah, tidak ingin untuk melihat ini ada perkembangan lebih lanjut. Nah, apakah dengan segala kelayakan yang tadi sudah disebutkan, yang merupakan kekuatan dari Kris Biantoro ini, kalau seandainya ada yang mempertanyakan independensinya, bagaimana cara Anda menjawab jika dibilang, oh ini kan kamu punya pengalaman terlalu berat sebelah atau apa gitu. Jadi gimana akan menjawab jika ada yang mempertanyakan independensi? Baik, terima kasih Mbak Nana. Kalau independensi tentu kalau ada yang nanya ya saya akan mengatakan independensi saya itu adalah berbasis pada regulasi, pada peraturan. Undang-undangnya jelas kok mengatakan tugas fungsi Komnas HAM, yaitu harus kita jalankan. Kemudian Komnas HAM berkoordinasi dengan siapa di undang-undang juga jelas. Artinya kita bertindak, bergerak ya berdasarkan undang-undang itu. Kalau soal independensi, kritik itu biasa. Dulu kita setiap 5 tahun sekali itu kalau demo di depan istana itu dianggap wah itu mendukung capres A misalkan. Kemudian nanti setelah pemilu selesai, wah berarti kemarin capresnya kalah, makanya nggak digubris misalnya. Itu hal yang sering kita terima, tapi kami meyakini bahwa human rights itu adalah nilai yang sangat umum, nilai yang sangat universal. Maksud saya tidak memihak kepada siapapun. Saya tidak mengatakan saya memihak korban, yang saya pihak adalah kemanusiaannya. Oke, Itu. ya makasih. Terakhir ya, ini 52 detik terakhir. Tampaknya tadi Anda menyampaikan pernah ikut training macam-macam, juga terlibat dengan berbagai organisasi atau jaringan internasional atau regional ya. Jadi investasi kepada Anda cukup tinggi untuk punya peran di tingkat regional internasional. Jika Anda terpilih jadi komisioner, terobosan apa yang out of the box atau yang kira-kira baru gitu untuk engagement Komnas HAM di tingkat regional? Yang pertama ya saya akan menjadikan Komnas HAM ini untuk menjadi salah satu leading sektor lah di forum regional ya dan internasional. Selama ini saya lihat performa Komnas HAM itu lebih banyak pada promoting. Komnas HAM harus bisa membawa hal baru soal protection itu dan memaksimalkan peran sebagai leading sektor di regional itu untuk memberikan warna. Waktu sudah habis, makasih ya. Lanjut ya.
Selamat Saudara Kris Biantoro, Anda sudah sampai pada tahap ini. Terima kasih Prof. Ya, mudah-mudahan bisa berlanjut ya. Tadi Anda berulang kali menyatakan bahwa bahkan menyebut gitu ya kasus-kasus yang lama, Talang Sari, Munir dan sebagainya itu yang belum selesai-selesai juga, ya kan? Kalau Anda terpilih sebagai komisioner Komnas HAM, apa yang Anda mau lakukan untuk hutang-hutang yang lama ini, gimana menyelesaikan hutang ini? Ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, untuk kasus-kasus itu saya kalau terpilih akan kembali mempelajari bersama tim pencapaiannya sampai di mana, hambatannya di mana, kemudian strategi dari Komnas periode sebelumnya sampai mana atau kendalanya di mana. Kemudian kita akan coba membangun komunikasi konstruktif dengan lembaga terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung atau mungkin kepolisian, agar kerjasama strategis itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi kita paling tidak harus bisa menembus sekat-sekat formalitas untuk kemanusiaan. Itu sih menurut saya Prof. Sehingga itu tugas Komnas HAM nggak hanya sekedar saya sudah mengkomunikasikan, sekarang menunggu responnya, begitu dikembalikan upayanya apa. Nah ini yang harus Komnas HAM ingin, yang saya dorong adalah timnya lebih proaktif. Dulu sebetulnya Presiden Jokowi pernah bilang bahwa dia akan mencoba menyelesaikan hutang-hutang pelanggaran berat HAM ini gitu. Kenapa menurut Anda ini kok nggak terrealisasi, itu gimana? Apa yang harus dilakukan ya? Komnas HAM sebagai sebuah kelembagaan harus melakukan apa ini? Yang pertama, statement Pak Jokowi itu adalah statement lisan di media dan juga di hadapan korban di istana. Saya kebetulan pada waktu itu melihat dokumentasinya. Statement beliau, kalau misalkan kami di Komnas HAM, kami akan memberikan masukan kepada Pak Jokowi, Pak, itu sebaiknya dituangkan di dalam Perpres untuk mengakui korban, eksistensi korban, keluarga korban. Yang kedua, untuk meminta maaf, karena rekognisi ini adalah hal yang sangat fundamental, pengakuan. Karena tidak bisa sekedar menjadi visi misi atau janji di media atau di hadapan korban tanpa ditindaklanjuti dengan produk legal seperti Perpres tentang pengakuan atau permohonan maaf, public apology terhadap korban. Itu menjadi fondasi awal menurut saya untuk kemajuan ke depannya. Sejak Pak Jokowi dengan nawacitanya kemudian membuat statement di pers, kemudian menerima keluarga korban di istana, langkah strategis itu belum pernah terwujud, Prof. Lagi-lagi kalau Anda terpilih ya Komnas HAM ya, ini kan Komnas HAM untuk tahun 2022 sampai 2027 itu kita bakal punya presiden baru ya, insya Allah, mudah-mudahan ya, tidak ada perpanjangan masa jabatan gitu atau periode ketiga ya. Nah, kira-kira kalau apa yang mau Anda sampaikan kalau Anda terpilih sebagai komisioner Komnas HAM kepada pemerintahan yang baru, presiden baru nanti? Baik Prof, yang pertama sebelum ke presiden baru tentu kami akan memberikan masukan kepada KPU untuk menyusun kriteria, kemudian memberikan kriteria tentang apa itu? Kriteria tentang pemimpin yang mengarusutamakan HAM sebagai dasar kebijakan presiden. Kemudian kami juga akan memberikan kriteria yang bisa dijadikan alat ukur publik untuk melihat para kandidat ke depan, termasuk rekam jejak, sehingga publik memiliki referensi, perspektif dan alat ukur yang jelas. Ini calon pemimpin ini pro hak asasi manusia atau justru malah menjadi ancaman hak asasi manusia. Tapi andai kata yang terpilih adalah yang sebaliknya, ya tentu kewajiban negara kan tetap melekat pada presiden yang bersangkutan. Ya kami tetap, Komnas HAM maksud saya, Komnas HAM harus tetap memastikan kewajiban presiden itu dijalankan. Dengan apa? Satu, men-challenge, memberikan masukan tentang rekognisi itu, pengakuan, kemudian permohonan maaf, karena itu belum terwujud dari
reformasi sampai hari ini, sampai nanti mudah-mudahan saya tidak tahu apakah di akhir Pak Jokowi akan ada permohonan maaf resmi atau pengakuan atau mungkin ada monumen untuk korban ingatan kolektif atau bahkan remedi ya, pemulihan yang tidak harus menunggu putusan pengadilan. Nah, ini harus dipersiapkan oleh Komnas HAM menyongsong tahun 2024 karena Komnas HAM tidak boleh kemudian justru malah bergenit-genit ria masuk ke dalam pusara tanda kutip politik itu, seolah-olah. Yang mana itu politik? Ya karena kan Komnas HAM ini akan menjadi salah satu lembaga yang rentan, Prof. Karena kalau ikut kasus Sambo itu politik bukan itu? Komnas HAM ini kan yang saya tahu prinsipnya adalah membangun kebenaran alternatif. Kalau spirit Komnas HAM kemarin dalam kasusnya Pak Verdi Sambo membangun kebenaran alternatif, saya sepakat. Artinya ini kan peristiwanya di kepolisian, melibatkan pangkat irjen sangat tinggi menurut saya. Kalau hanya sepenuhnya dilakukan oleh kepolisian, tentu itu objektivitasnya akan dipertanyakan oleh publik. Nah, Komnas HAM hadir kalau memang spiritnya itu adalah membangun kebenaran alternatif. Alternatif itu maksudnya tidak harus melulu menstempel apa yang dilakukan polisi, berani berbeda sepanjang itu memang kuat dan objektif, itu kami mendukung. Tapi kalau justru sebaliknya, ya itu kami menyayangkan, Prof. Pertanyaan lagi, belakangan ini kelihatannya mulai muncul lagi itu pelanggaran HAM ya, atas nama pembangunan. Ada dalam kasus Wadas ya kan, saya kira Anda mengikuti. Kemudian ada juga kasus penduduk asli atau penduduk lokal di kawasan yang mau didirikan ibu kota negara ya kan, itu kan orang-orang setempat itu kan menggugat ke MK, tapi dikalahkan oleh MK. Nah, menurut Anda ini termasuk juga legislasinya yang lebih mengutamakan pembangunan, misalnya dari Ekosop misalnya kan, AMDAL misalnya, seperti yang kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan Anda sendiri sebagai komisioner nanti kalau terpilih, atau Komnas HAM, apa yang harus dilakukan dalam konteks pembangunanisme yang cenderung ataupun dalam beberapa kasus sudah melanggar HAM? Apa yang mau Anda lakukan? Yang pertama, Komnas HAM harus berpijak pada standar HAM, baik itu Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya, kemudian Deklarasi Universal HAM dan peraturan-peraturan yang turunannya, membangun spirit bahwa pembangunan itu tidak boleh menabrak hak asasi manusia. Bukan berarti hak asasi manusia menghalang-halangi pembangunan. Nah, ini perspektif ini harus dikelirkan oleh Komnas HAM. Komnas HAM harus bermain di ranah itu. Bukan berarti dengan HAM tidak boleh membangun, itu boleh. Tapi membangun yang bagaimana? Nah, tentu Komnas HAM harus pendekatannya hulu sampai hilir, Prof. Pendekatan di legislator, pendekatan di presiden, sampai pada teknis dan ke masyarakat. Nah, ini bagaimana win-winnya? Komnas HAM membangun standar itu. Saya mengikuti penelitian Komnas HAM di IKN itu, Prof. Saya melihat, tapi saya menilai ini terlambat gitu loh. Kenapa nggak sebelumnya gitu, ya kan? Kemudian di konflik-konflik lain, seharusnya misalnya konflik Wadas itu kan karakteristiknya hampir mirip dengan konflik serupa. Misalkan katakanlah dulu ada kasus di Bima, kemudian kasus tambang yang pernah disampaikan ke Komnas HAM. Nah, ini harusnya Komnas HAM membangun semacam blueprint penyelesaian kasus yang bisa digunakan untuk upaya pencegahan. Karena ini akan terus ada seiring dengan Indonesia yang membangun di mana-mana, ya. Pemerintah juga berdalih, kami kan punya undang-undang pembebasan tanah. Kalau nggak mau kasih ke pengadilan misalkan. Iya. Nah, itu harus Komnas HAM harus menjadi penyeimbang, membangun kebenaran alternatif melalui bangunan perspektif tadi itu, Prof. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Selamat siang Saudara Kris Biantoro. Selamat siang Prof. Haris Susti. Dulu orang tuanya kagum sekali pada Kris Biantoro kayaknya. Betul, ya. ibu saya pengagum Pak Om Kris. Om Biantoro. Kris, manggilnya Om. Iya, saya pernah ketemu beliau. Oh, oke. Saya membaca dari hasil wawancara Anda bahwa Anda berniat melakukan perubahan-perubahan yang masif agar penanganan kasus HAM di Indonesia lebih cepat tertangani. Apakah artinya ini Anda apabila masuk ke Komnas HAM itu akan lebih fokus pada isu penegakan HAM daripada isu-isu lainnya? Baik, terima kasih Prof. Yang saya pahami kerja Komnas HAM itu kan kerja kolektif. Kerja kolektif, ya tentu saya tidak akan menutup terhadap isu lain ya, misalkan penguatan kelembagaan, kasus agraria, kekerasan aparat negara dan lain sebagainya. Pelanggaran HAM berat kenapa menjadi salah satu fokus saya? Sebentar, Anda nggak sebut pelanggaran HAM berat, Oh. tapi yang saya lihat adalah fokusnya adalah penanganan kasus-kasus HAM. Jadi bukan pemantauannya, bukan pendidikannya, bukan mediasi, mungkin mediasi, tapi penanganan. Makanya saya ingin tahu apa justification Anda untuk memilih penanganan itu lebih diutamakan. Baik, Prof. Yang saya maksud di situ adalah ingin memperkuat efektivitas dan fungsi Komnas HAM sebenarnya. Karena setahu saya salah satu fungsi dan Komnas HAM itu adalah yang ya selain mediasi melakukan pemantauan dan lain sebagainya, bahasa saya adalah penanganan yang disampaikan tadi Prof. Haris Susti. Di situ memang Komnas HAM harus lebih efektif dan efisien, apalagi sekarang ini era digital, mengingat Indonesia yang sangat luas. Kemudian kasus-kasus yang saya baca dari laporan tahunan Komnas HAM, kemudian laporan pengaduan, ada grafik peningkatan, artinya harus ada evaluasi konstruktif dari pola penanganan Komnas HAM. Di Undang-Undang 91 tahun, di pasal 91 Undang-Undang 39 tahun 99 itu jelas ukurannya. Di situ itu yang harus kita jadikan alat ukur untuk mengevaluasi. Karena saya sering mendengar, saya udah lapor ke Komnas tapi nggak ada tindak lanjut. Saya udah bawa klien, misalkan ada teman lapor ke Komnas HAM tapi situ nggak tahu kabarnya. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang harus dijadikan salah satu alat Menurut ukur. Anda kenapa itu terjadi, kelambatan penanganan itu? Ya karena banyak hal ya Prof. Salah satu yang saya pahami adalah yang pertama mandat Komnas HAM yang terbatas. Harapan publik yang sangat tinggi. Nah, ini bagaimana mendekatkan ini? Tentu Komnas HAM harus menyampaikan informasi ini seterang-terangnya bahwa Komnas HAM itu ruang lingkupnya di mana sih sebenarnya. Sehingga publik yang berbondong-bondong membawa kasus baik itu agraria sampai kasus pendidikan, kasus pencemaran dan lain sebagainya, termasuk bully dan lain-lain, ini apa yang akan mereka dapatkan dari melaporkan ke Komnas HAM, standarnya apa sih? Ini yang saya lihat, yang saya alami kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat bahkan saya pernah mendampingi itu mereka kecewa, kok nggak ada tindak lanjut ya? Oh, gimana sih sebenarnya? Nah ini yang harus disampaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM harus realistis bahwa kami itu adalah mandatnya ini. Paling kami bisa memberikan rekomendasi, dan rekomendasi ini sifatnya morally binding. Kalau tidak ditindaklanjutin, tidak ada sanksi juga kok untuk lembaga lain misalkan seperti itu. Yang penting apa yang Anda sampaikan kalau memang memenuhi kriteria pasal 91 Undang-Undang 39 tahun 99, kami tindak lanjuti. Perlu mediasi, Komnas HAM tentu sudah punya standarnya untuk mediasi, pramediasi maupun mediasi yang tidak perlu dibawa ke pro justisia. Yaitu yang harus dioptimalkan di tengah keterbatasan kapasitas dan kapabilitas Komnas gitu Prof. Jadi lebih pada sosialisasi tentang apa mandat Komnas HAM? Saya rasa itu masih menjadi penting untuk disampaikan ke publik, karena tidak semua memahami itu. Karena saya lihat kadang-kadang kalau membaca berita Komnas itu saya prihatin dengan komentar-komentar di kolom komentar itu yang kadang-kadang mencaci maki Komnas karena ketidakpahaman. Oke. Kemudian Anda juga
saya tertarik ini ketika Anda pada tahun norma 2020 itu menyalurkan bantuan sosial untuk korban pelanggaran HAM berat. Betul, Prof. Saya kebetulan saat ini memimpin yayasan Ya. inspirasi. Pertanyaan saya, yang Anda bagikan adalah 150 paket sembako. Betul, Prof. Oke. Apakah artinya memang adanya 150 korban pelanggaran HAM berat di Aceh? Pada waktu itu Di 7 wilayah ya? iya, kami dapat datanya dari KKR Aceh pada waktu itu, Prof, karena saya punya MOU. KKR Aceh. Iya, dikasih datanya. Bukan dari Komnas HAM. Bukan, dari KKR Aceh, Prof. Itu hubungannya KKR Aceh dengan Komnas HAM ada nggak? Saya waktu itu kebetulan bekerja samanya dengan KKR Aceh. Saya sebagai ketua pengurus yayasan, saya kenal dengan beberapa komisionernya, kemudian saya undang mereka webinar dan sepakat untuk MOU. Akhirnya yayasan kami menyalurkan bantuan, bahkan tidak hanya sembako, ada beberapa alat jahit, kemudian kain dan beberapa bantuan. Kalau di sini beras, mie instan, Ya. telur, minyak goreng ya nggak Betul, termasuk Prof. itu. Nama-namanya yang memberikan dari KKR Aceh. Oh, Anda tahu Komnas HAM punya nama-nama korban pelanggaran HAM berat masa lalu? Tahu nggak? Belum. Komnas HAM. Ya. Tahu karena saya membaca itu laporan penyelidikannya pada waktu itu. Oke. Dan Anda menyampaikan bahwa pemulihan efektif terhadap korban dan keluarganya masih menjadi pekerjaan rumah karena masih bersifat parsial. Jadi usulan Anda apa? Yang pertama kan saya melihat Komnas HAM sudah membuat surat pengakuan korban atau rekomendasi bahwa si A, si B, si C itu adalah korban. Nah, sementara LPSK punya psikososial. Saya kebetulan Bantuan psikososial. ya, nah ini bagaimana menjahit itu sehingga bisa menjadi kebijakan yang integratif. Kemudian lembaga lain seperti Kementerian Sosial punya program sosial juga, Prof. Kebetulan di Kemenkumham juga ada. Nah ini Komnas HAM harus menjadi motor untuk menjahit ini supaya bantuan-bantuan sosial ini ada treatment khusus ya untuk korban pelanggaran HAM yang harus dibedakan dengan Berat, pelanggaran HAM berat ya, masa lalu ya. Betul. Oke. Itu harus menjadi kebijakan integratif. Tidak bisa LPSK hanya sekedar misalkan memberikan BPJS misalnya. Meskipun itu dimandatkan oleh Undang-Undang 31 tahun 2014, tapi kalau ini bisa dikerjakan kolektif, Prof. Komnas HAM, LPSK, kemudian Kementerian Sosial atau mungkin Pemkap ya atau CSR swasta, termasuk CSO seperti yayasan yang saya pimpin, itu akan lebih masif. Selama ini Komnas HAM belum melakukannya. Saya melihat hanya rekomendasi sih, mungkin saya bisa keliru ya, hanya merekomendasikan bahwa si A adalah korban pelanggaran HAM berat, si B adalah korban pelanggaran HAM berat. Nah surat itulah yang dibawa ke LPSK, Prof, untuk mengakses bantuan korban. Ya, jadi nanti bisa banyak macam yang diberikan kepada Harusnya sih seperti satu korban. itu. Betul, Ya? itu Oke. semacam kayak alternatif remedi gitu, Prof. Karena remedi atau pemulihan itu kan masih menggantung pada putusan pengadilan. Kasihan korban, keburu meninggal Oke. kalau kasusnya nggak dibawa ke pengadilan. Ya. Lalu salah satunya yang menjadi concern Anda karena Anda berapa tahun tadi di Kontras 12 tahun, Prof. adalah adanya persepsi yang berbeda antara penyidik dan penyelidik Betul. pelanggaran HAM berat. Lalu usulan Anda adalah Kejagung segera menentukan kasus yang akan didahulukan untuk disidik. Betul. Kan itu Anda berarti menuntut Kejagung melakukan sesuatu. Iya. Jadi menyamakan persepsinya itu apa yang mau Anda lakukan? Ya, yang pertama harus melalui tahapan lobby. Komunikasi selama ini sudah berjalan, bahkan saya mengikuti berkas bolak-balik, tapi yang jelas pendekatan ke Kejaksaan Agung harus butuh strategis. Strategi yang saya dorong adalah salah satunya untuk kasus-kasus yang terjadi setelah tahun 2000. Itu yang diprioritaskan terlebih dahulu karena tidak terganjal oleh pada waktu itu rekomendasi DPR. Itu harus didahulukan seperti kasus Paniai misalkan, kasus Wasyoro Wamena. Seperti itu, Prof. Oke. Jadi nampaknya Komnas HAM belum berhasil untuk menyamakan persepsi dengan Sejauh ini saya lihat penyidik. belum maksimal. Oke. Sama Pak. Iya, sorry. Baik,
Selamat Saudara Kris Biantoro, Terima Anda kasih. sudah sampai pada tahap yang penting ini. Terima kasih. Saya akan melanjutkan beberapa hal, tapi saya tertarik tadi dengan statement Anda bahwa Komnas ini mandatnya terbatas tapi tuntutannya begitu besar. Bagaimana Anda melihat bahwa memang mandatnya terbatas selama ini? Kalau kita lihat dari sisi regulasi sebetulnya. Betul Pak. Mandatnya terbatas karena Komnas HAM satu undang-undang yang khusus tidak ada, hanya diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Kemudian mandatnya selain mediasi, penyuluhan, pendidikan, pemantauan itu pun hanya paling tinggi adalah penyelidikan. Nah, sementara keadilan itu kan penyelidikan baru tahap tangga pertama. Masih ada penyidikan. Nah, penyidikan itu institusi lain. Nah, di situ saya mengatakan mandat Komnas HAM terbatas. Kemudian tidak bisa memastikan rekomendasinya ini dijalankan atau tidak. Kalau tidak dijalankan terus apa? Tidak ada sanksi apapun. Justru yang ada Komnas HAM justru malah mendapatkan kritik dan mungkin serbuan publik ya. Komnas HAM gimana sih laporannya begini-begini dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya katakan Komnas HAM kita ini mandatnya terbatas, tidak seperti KPK misalkan. Bisa menyidik bahkan menuntut misalkan. Nah, Komnas HAM setidak-tidaknya dia harus bisa menyidik, atau penyidikan itu melibatkan penyidik ad hoc Komnas HAM seharusnya. Gitu. Kalau untuk pendidikan, penyuluhan sejauh ini cukup berjalan baik. Tapi kalau untuk perlindungan dalam konteks pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM masih lemah saya melihat. Karena mandatnya. Oke, tapi kan dia udah didukung dengan undang-undang tentang pengadilan HAM. Betul. Itu dia sebagai penyidik untuk pelanggaran HAM berat, kira-kira begitu ya. Betul. Juga undang-undang tentang katakanlah diskriminasi, undang-undang konflik sosial, bahkan yang terakhir juga TPKS. Betul. Dia juga sebagai pengawas. Saya kira ini lembaga yang cukup kuat sebetulnya, didukung oleh 5 undang-undang. Bagaimana Anda melihat ini sebetulnya? Cukup kuat sebenarnya, apalagi kalau juga Anda lihat Komnas HAM di ASEAN ini, mana yang katakanlah sampai didukung oleh undang-undang, tapi Komnas HAM di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Betul, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, saya sepakat Pak Iksan Malik bahwa Komnas HAM Indonesia cukup kuat, bahkan masih di atas SWAKAM ya, atau mungkin di Myanmar apalagi, itu tidak bisa dibandingkan. Nah, tapi memang kalau kita coba kontekstualiskan dengan fakta bahwa masih banyak ternyata kasus-kasus yang rekomendasi Komnas HAM misalkan, katakanlah, itu yang tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti tapi belum resmi ada penyidikan. Nah, ini sebenarnya kenapa? Ada yang katanya penyelidik Komnas HAM tidak disumpah, kemudian ada kekurangan alat bukti dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi saya agak ragu Pak Iksan Malik untuk mengatakan Komnas HAM kita cukup kuat. Kenapa? Karena disitulah justru Komnas HAM saya lihat terengah-engah. Di penyuluhan, di pendidikan, di mediasi, oke, itu baik. Tapi di akuntabilitas perlindungan penyelidikan, ini agak sulit Komnas HAM kita. Bahkan untuk sekedar menjadi istilahnya penyidik ad hoc bersama dengan Kejaksaan Agung, itu pun saya melihat agak sulit. Khususnya pasca pengadilan HAM berat Tanjung Priuk dan AB Pura, itu baru kita punya pengadilan lagi nanti untuk kasus Paniai, cukup jauh. Nah, di situ saya agak ragu untuk mengatakan sudah ada terobosan sebetulnya ya, kan dari 12 betul. Kasus ini ya. Nah, itu makanya saya mendorong tadi yang disampaikan Prof. Kristusti, prioritas kasus. Nah, maksud saya yang seperti Paniai itu, Paniai, kemudian Wasyoro Wamena, kemudian itu di Aceh itu kemarin Jambu Kepok, kemudian ada Simpang KK dan Rumah Gedong, itu ada kasus yang terjadi setelah diundang-undangkannya Undang-Undang 26 tahun 2000, itu seharusnya diprioritaskan. Bukan berarti yang masa lalu tidak diprioritaskan, tidak, tapi strategi maksud saya di situ. Kalau memang sudah didorong tidak optimal, ya sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, ini kami sudah maksimal bekerja, kami sudah dorong Kejaksaan Agung, kami sudah lobby, kami sudah formal informal, kami sudah perbaiki rekomendasi, tidak ada tindak lanjut.
Pak Presiden bagaimana? Itu Jaksa Agung kan bawahan Bapak. Bagaimana sikapnya Presiden? Baik sampaikan melalui surat tertulis, kemudian sampaikan juga kepada publik, supaya publik juga tahu. Oh, akuntabilitas, kadang-kadang kan akuntabilitas itu kan tidak berujung pada kabar baik. Kabar yang tidak baik itu juga akuntabilitas, hasil maksud saya. Nah, Komnas HAM tadi saya nyambung apa yang disampaikan Mbak Nana, harus berani membangun ruang-ruang alternatif di regional, internasional, bahkan di UN untuk menyampaikan ini. Karena Komnas HAM kan bukan juru bicara pemerintah. Makanya saya sampaikan Komnas HAM harus membangun kebenaran alternatif. Jangan mau diintervensi Komnas HAM. Lebih baik Komnas HAM diteror, lebih baik kita dipecat misalkan, mohon maaf, kalau harus kemudian mengikuti arus politik maksud saya politik partisipatif gitu, maksud saya politik keberpihakan. Ini tapi Anda lihat independensi, kalau kita lihat juga di paper Anda sekarang sebetulnya sudah lebih baik. Komnas HAM sekarang? Iya. Dibandingkan kapan? Kalau dibandingkan masa Orde Baru ya. Iya. Atau juga bagaimana Anda melihat posisi Komnas HAM sekarang? Kalau sebetulnya, saya dari segi independensinya, karena Anda tadi cukup meragukan itu. Kalau independensi sih sejauh ini kalau kita nilai cukup baik lah, bro. Cukup baik, kecuali yang sebelumnya ya ada oknum yang ya nyerempet ke politik, which is itu sebenarnya nggak boleh. Tapi secara rata-rata cukup baik independensinya. Tapi sikapnya maksud saya kegigihan Komnas HAM untuk memperjuangkan, kan tidak hanya cukup independen tapi tidak gigih dalam memperjuangkan nilai yang diperjuangkan, itu sama saja ya tidak ada apa-apanya gitu loh. Karena Komnas HAM ini kan bukan semacam lembaga penyuluh saja. Dia adalah, meskipun bukan penegak hukum juga sih, tapi Komnas HAM kan harus menjadi penyambung lidah pencari keadilan. Faktanya ada korban, ada orang hilang, ada yang diracun, ada yang nggak kembali sampai sekarang, ada yang tanahnya dirampas. Terus gimana? Dan ini berulang menjadi isu pemilu, ibu-ibu yang berdiri di Kamisan dari rambut hitam sampai putih nggak selesai juga. Terus gimana? Di situ maksud saya, independensi iya, tapi kegigihan Komnas HAM untuk memperkuat lembaganya sendiri aja misalkan, itu harus lebih gigih lagi, karena Komnas HAM adalah kerja kolektif. Iya, baik kita lanjut lagi ya. Jadi memang ada persoalan kapasitas juga ya, kemudian ada persoalan integritas juga kita lihat. Tapi menarik Anda melihat juga ada aspek kegigihan itu ya. Betul, atau juga itu menjadi bagian yang penting. Dan Anda melihat justru di situ sebetulnya salah satu kelemahannya. Iya, karena tolak ukurnya jelas adalah rekomendasi yang tidak maksimal, ditindaklanjuti. Baik, kita berlanjut lagi tadi juga ke pernyataan Anda yang menarik tadi. Sebetulnya soal apologi ya, Anda merasa bahwa harusnya pemerintah membuat apologi, katakanlah pernyataan maaf itu. Kemudian apa ini enggak nanti jadi dilema justru bagi para korban yang selama ini justru pro justisia yang harus dilakukan dalam kasus pelanggaran HAM berat ini. Bagaimana? Baik, terima kasih Bang Ihsan Malik. Maksud saya apologi itu yang diperjuangkan korban itu kan bukan dendam. Mereka memperjuangkan keadilan. Apologi itu artinya ya yang kami pahami adalah negara meminta maaf untuk apa yang terjadi di masa lalu. Berarti kan kalau meminta maaf berarti kan mengakui ada peristiwa itu. Nah, disitulah kewajibannya harus ditindaklanjuti. Tidak bisa sekedar apologi kemudian bagi-bagi mohon maaf misalkan kompensasi yang seperti kasus Tanjung Priok dulu, apologinya itu apologi islah, itu bukan seperti itu. Tapi ini apologi dalam konteks seperti yang sampaikan yang di Afrika Selatan, Nelson Mandela meminta maaf kepada masyarakat Afrika, kemudian ditindaklanjuti dengan KKR, ditindaklanjuti dengan pengadilan seperti itu. Iya, declare waktu itu ya, betul, melakukan. Tapi tetap juga yang paling penting adalah truth-nya justru. Betul, truth-nya tidak jadi boleh pengungkapan kebenarannya dulu, betul, baru nanti justru di truth-nya ini yang masih bermasalah, saya kira.
Nah, Presiden bisa mengacu ke laporan penyelidikan Komnas HAM sebenarnya. Baik, waktu saya sudah habis, saya kembalikan pada Pak Karim. Pak Krespiantoro, kita sudah mendengar 1 jam nih. Apa pandangan-pandangan Anda mengenai Komnas HAM dan juga visi ya mengenai apa yang akan dilakukan nanti. Saya atas nama teman-teman yang ada 5 orang di sini menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Terima kasih, ya. Prof. Kami akan mempertimbangkan semuanya dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang bulan ini juga ini akan semua tuntas semua. Siap. Dan kita akan berikan informasi secepatnya. Sekali lagi terima kasih Mas ya. Terima kasih Prof. Terima kasih untuk Pansel atas kesempatan.